الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح والحمد لله الذي بفضله تتنزل الرحمة والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أيها المسلمون أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكمة رحمة للعالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من عبادك الذين رزقتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء وآباء لأمثالهم واجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء وآباء لأمثالهم واجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها الأدول وآباء لأمثالهم والزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Selesai ya. Itu nanti yang sebagian akan saya coba sampaikan pada kesempatan sore hari ini teman-teman sekalian. Bagian 1, Allah memandu kita membangun sukses. Allah nggak mungkin bangun kita gagal ya. Allah memandu kita membangun sukses diri seutuhnya dalam 2 tahap. 1, pribadi seutuhnya dengan agama Islam secara kafah. Kita dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya manusia itu seperti apa ya, bahkan manusia mutarabi ya, manusia mutarabinya Allah. Setiap manusia itu harusnya mutarabinya Allah, anak didiknya Allah. Nah kira-kira kalau anak didiknya Allah itu harusnya seperti apa? Nah ini yang kita bicarakan tentang jamaah umrah 1, 2, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sampai 100.000 ya satu ketika. Impian saya SHU sekolah hajinya memberangkatkan rombongan jamaah haji produknya dalam satu musim sampai 114.000 jamaah. Kang selamat sebagai Amirul Hajj. Masya Allah. Setara sudah dengan nanti Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, Umar sebagai Amirul Hajj. Dan harus ini menjadi target ya, terkait dengan syariat haji. Kita bukan sekedar bisa haji, tetapi sampai tingkatan menjadi Amirul Hajj, membawa 114.000 jamaah. Berarti dengan pulang satu musim membawa pahala haji berapa? 114.000 kali berapa? Kali 100.000. Allahu Akbar walillahil hamd. Kira-kira ibu yang melahirkan kita bangga enggak? Pengen melahirkan lah.
ibu pertiwi yang melahirkan kita kira-kira senang nggak? Ya, ini yang insya Allah kita ingin tuju, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Iya, manusia kunci pembuka segala kebaikan dan gembok penutup segala keburukan. Saya terasa sekali Bapak Ibu, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu saya sempat diundang bulan Ramadan ngisi di Kalimantan Timur, dan kali itu saya nggak berangkat umrah Ramadan. Satu sisi ada penyesalan, sisi yang lain nggak nyesel aku gitu artinya, karena sempat ketemu data terkait dengan satu kekayaan alam yang luar biasa di Kalimantan Timur, namanya batu bara. Dan batu bara yang ada di sana itu nomor wahid di dunia. Ketika datang, kita turun di Balikpapan, terus pindah ke pesawat kecil kapasitas 27 penumpang. Itu terbang rendah. Kita bisa lihat jelas ke bawah itu dalam perjalanan 1 jam, teman-teman sekalian. Pesawat kecil itu dari Balikpapan ke Sangatta. Iya, ke Sangatta. Kebetulan saya berjampingan dengan orang yang sudah 17 tahun bekerja di sana. Nyampaikan, Bapak bisa lihat ke bawah sana, sepanjang perjalanan 1 jam itu gundul-dul, bahkan lubang-lubang air yang sudah air rusak. Itu warnanya apa? Danau-danau kecil. Iya, air rusak. Iya. Beliau nyampaikan dulu Bapak, di bawah itu full hutan kayu ulin, hutan kayu besi yang kalau kena air tambah kuat. Ketika beliau tunjukkan itu sudah habis sama sekali. Itu jarak perjalanan pesawat kecil 1 jam. Ini di tangan manusia, kunci pembuka kerusakan. Di tangan manusia, kunci pembuka dan penutup, gembok penutup kebaikan. Iya. Di bawahnya ada batu bara. Sudah diambilin jadi lubang-lubang seperti itu, harusnya ditandur kembali, tapi tidak ditandur. Saya dibawa ke pusat ya, tempat yang undang itu area luasnya Bapak Ibu 92.000 hektar, disewa oleh seorang pengusaha nasional. 92.000 hektar, dan itu adalah batu bara terbaik seluruh dunia. Potensi batu bara yang ada di situ kalau digali ke bawah sampai 90 meter di bawah permukaan air laut, dan ke atasnya sampai 160 meter di atas area segitu luas. Berapa banyak ini Pak? Oleh perusahaan nasional ini dijual lagi kepada dua perusahaan asing, 45%-nya untuk ngelola, untuk menggali batu bara ini. Dan yang dikelola sendiri oleh perusahaan nasional ini, yang 55%-nya ini dijual ke Jepang dengan harga yang murah sekali, semurah-murahnya. Yang mengagetkan, data-data adalah sampai, karena ini murni batu bara, nggak ada campur dengan tanah, itu dia membutuhkan bego menggali. Ini ketika datang ke perusahaan penjualnya ini nggak ada ukuran yang dibutuhkan, kurang gede. Maka pesen khusus ukuran yang sekali ciduk ini 120 ton. Dan itu hanya butuh 2 kali cidukan, dipindahkan ke satu kendaraan semacam truk gede banget itu. Tronton. Apa? Tronton besar. Tronton besar. Itu 2 kali cidukan penuh. Jadi 280
40 ton, 240 ton. Saya sempat berdiri di sebelahnya ban, ini nggak sampai separuh. 4 meter tingginya ban itu. Kebayang nggak? 4 meter seberapa, Pak? Ini, atap ini ya, kurang lebih. Allahu Akbar. Itu dia mempekerjakan 400 kendaraan tipe itu. Ini bekerja 24 jam. Disebutkan kebutuhan apa namanya? Solar untuk kendaraan-kendaraan berat ini itu melebihi kebutuhan solar kota Balikpapan. Jadi kebutuhan dia dalam 24 jam kerja tanpa istirahat itu karena shift terus menerus itu melebihi kebutuhan solar kota Balikpapan. Itu semua dibeli oleh Jepang dengan harga murah, bukan untuk dipakai. Untuk mencapai target dia menjadi negara produsen batu bara terbesar nanti setelah Indonesia habis. Sekarang ditimbun di lautan. Untuk kebutuhan dia hanya menggunakan limbahnya. Proses penimbunan itu ada limbahnya, ini yang sudah melebihi kebutuhan Jepang untuk itu. Ini manusia, Bapak Ibu. Kunci pembuka kerusakan dan gembok penutup keburukan. Apa maknanya Indonesia Gemah Ripah Rojinawi ketika ada di tangan-tangan? Sedih. Sesuatu yang tetapi apa maknanya bersedih, dan apalagi kemudian sekedar apa namanya main tuding ya sedemikian rupa ke sana kemari. Maka saya merasa betapa bahagia ketika kita dimudahkan oleh Allah bisa membuat rumusan bagaimana kita akan melahirkan manusia-manusia kunci pembuka kebaikan. Jenis itu nanti insya Allah bisa dimakmurkan kembali di tangan orang-orang yang layaknya Ibrahim ketika beliau tampil di kota Makkah sebagai manusia pemegang kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Mekah yang pada awalnya ndak ada yang minat sama sekali ya. Nek orang Jawa Tengah bilang kon ngepek wae ra ono sing gelem. Yo, area kota Mekah seluas itu kon ngepek ra ono sing gelem. Arti nggo apa gitu loh. Biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram. Satu lembah yang tidak ada setetes air pun di sana. Tetapi di tangan manusia pemegang kunci pembuka kebaikan, tempat itu ternyata bisa disulap sedemikian rupa menjadi tempat yang sangat menggiurkan di seluruh dunia. Dan inilah kebutuhan nanti kota-kota di seluruh dunia, insya Allah objek ya dakwah kita, objek kebaikan yang disediakan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Ya, dan yang saya heran drivernya 400 truk itu jubah-jubah gede gitu. Jubah-jubah besar. Saya bilang Masya Allah, ini waktu wanita manusia terkuat di dunia ya, perempuan itu. Kata teman-teman, kendaraan serba apa? Serba otomatis, serba apa namanya? Jadi dia walaupun segede itu, jadi kalau jalan itu saya lihat gedung 2 lantai, Pak. Itu di drivernya seorang akhwat, jubah gede itu. Serba otomatis ya, kendaraan ini kendaraan cukup istimewa. Tidak boleh ada kendaraan kecil, Avanza apa segala macam masuk ke wilayah itu kecuali pakai bendera tinggi sekali, karena nanti keinjek gak terasa itu, dan itu beberapa kali kasus terjadi. Jadi kendaraan berisi full orang itu diapakan? Diinjek sama dia nggak terasa bahwa sedang injeknya. Mobil sedang karena bobotnya yang luar biasa itu ora kroso gitu ya, nginjek lahan sing apa. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita insya Allah kita ingin mengungkapkan kejujuran kita kepada Allah SWT. Kemudian ini tahap 1 ya, tahap 1 ini panjang Bapak Ibu sampai akhir hayat. Tahap 1 ini saya berharap kita semuanya hari ini sedang berjuang untuk menyempurnakan poin ini. Masing-masing kita, gitu ya. Kang Slamet sudah berapa tahun menikah? 25. Berapa kan? 25 tahun. Dan saya berharap pernikahan itu adalah komitmen menyempurnakan kita berislam. Sehingga ada kerjasama antara suami istri menyempurnakan persyaratan kita menikah itu adalah Islam yang kita nikahkan.
iman yang kita yang kita nikahkan. Komitmen berdakwah untuk seluruh dunia itu yang kita nikahkan. Sehingga yang terjadi adalah semakin hari semakin berasanya kayak bulan madu terus gitu ya. Ya karena belum tuntas gitu. Belum tuntas, persyaratan untuk sampai pernikahan yang sempurna itu belum tuntas, sehingga rasanya masih apa namanya, seperti bulan madu. Kebayang nggak? Nikah 60 tahun masih kayak bulan madu? Bu Farida. Keluarga dengan pernikahan yang disyariatkan dan berketurunan terbaik untuk efektif berdampak pada pembangunan tetangga dan kota pusat kebaikan dan perbaikan dunia sepanjang masa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh tambahan jamaah, tambahan kekuatan, tambahan agen, tambahan kekuatan, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan insya Allah mereka tidak akan pernah putus. Bukan hanya umroh nanti dengan SHU, tetapi nampaknya ya memang pertemuan-pertemuan kemanapun dia bicara dengan siapapun, dia akan membicarakan apa yang kita perjuangkan di dapurnya SHU, ya, karena kita ingin secara bertahap Bapak Ibu mencapai kepada kesempurnaan mewarisi dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu terjadi bukan hanya potensi pasar apa, tapi kita akan mewajibkan diri ya untuk nyambung dengan mereka. Kita akan dengar masalah mereka apa, kalau dari bahasanya Ustadz Rifat gitu ya. Jadi kita tidak akan memasarkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Kita akan tahu bagaimana masalah mereka dari A sampai Z. Di bidang keagamaan apa masalahnya, di bidang jiwa raga apa masalahnya, di bidang akal pikiran apa masalahnya, di bidang keturunan apa masalahnya, di bidang harta apa masalahnya, dan kita akan turun dengan modal full karena berasal dari Al-Qur'anul Karim. Ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ini tentang keluarga nanti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Belum sempurna Islam, iman seseorang jika belum senantiasa mencintai kebaikan bagi tetangganya, persis seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan ketika ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri, man humul jar, siapakah tetangga itu? Beliau mengatakan tetangga itu 40 rumah di depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, dan 40 rumah kiri. Ini kantor SHU cabang. kantor SHU agen ya, kantor agen SHU ya, adalah 40 rumah di depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, dan 40 rumah. Dan kita akan bantu mereka. Di setiap rumahnya agen itu minimal ada ruangan seluas ini ya. Kira-kira muat berapa ini? 50. Yang nyaman untuk ngaji gitu ya. Nah, kita akan rancang ya bagian. Masa sih bahwa kemudian kita punya program yang itu niscaya akan terjadi. Kenapa? Kita akan, sebagaimana ada total leader nanti, ada total manusia, mutarabbinya Allah, ada total komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaktifkan 10 lesan kita. Sepengetahuan jenengan, kita punya berapa lesan? Setiap orang itu? Ketipu. Kita Bapak Ibu dicipta oleh Allah punya 10 lesan. Ini lesan ya. Ini untuk lisanul maqal. Lisan apa? Maqal. Ada ungkapan verbal yang akan diucap. Tapi ini juga disebut lesan. Hanya nanti lisanul hal. Pernah dengar gak? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lesan berupa tindakan telinga nanti ini lebih fasih ketimbang ungkapan. Iya, saya pulang haji 2004. Saya ditembung oleh kepala majelis taklim ya, Mas Syitoh, ibu-ibu dibawain, Ustadz tolong doakan saya agar segera bisa berangkat haji seperti jenengan. Wow.
Susah nggak merespon beliau? Mudah kan? Ya Allah mudahkan beliau gitu kan. Tetapi persoalannya apakah yang diucapkan oleh lisannya ini jujur bahwa dia kepengen haji? Nanti benar atau bohong tergantung 9 lisan yang lain. Lisanul hal. Waktu itu saya tanya kepada beliau, Ibu jenengan kepengen haji? Jawabannya, ya wong Islam kepengen haji Pak Ustadz gitu ya. Nah itu justru saya herannya, di lapangan saya nggak ketemu orang Islam yang kepengen haji kalau kita merujuk kepada 9 lisanul halnya. Kalau kita merujuk kepada lisanul hal, itu rawan orang Islam saya kepengen haji. Tapi kalau kita rujukannya satu, mulutnya nampaknya semua bilang kepengen haji. Maksudnya gimana Pak Ustadz gitu ya? Saya bilang, Ibu, itu tahun 2004. Penjenengan masih ada agenda nonton TV setiap harinya. Saya ingin mengatakan lisanul apa namanya? Halnya meripat gitu ya. Apakah seia sekata dengan lisannya? Apakah jenengan masih ada agenda nonton TV Pak? Bu? Jawabnya, ya masih Pak Ustadz. Saya tanya, kalau nonton TV jenengan setiap harinya dijatah berapa menit? Ketawa terbahak-bahak, nonton TV ngebutan menitan Pak Ustadz. Nah berapa? Iya 2-3 jam. Wow itu saya mujahadah Bu, saya bilang gitu. Lisannya sedang apa? Mujahadah untuk berangkat haji dengan nonton TV dipercepat. Nah, coba kita dibebani kon dongake dae sementara mripate mujahadahnya nonton TV. Saya bilang, Bu, coba andai diganti agenda nonton TV 3 jam itu dengan begitu datang jadwal nonton TV, jangan masuk kamar mandi, wudu. Keluar kamar mandi sudah punya wudu, ambil sajadah, ambil mekena, ambil tempat sepi di rumah yang nggak diganggu oleh siapapun karena jenengan akan lama di situ. Mulailah dengan salat sunnah mutlak 2 rakaat, boleh nggak? Disambung dengan istighfar 3-4 jam di situ. Kira-kira yang layak mujahadah ke Baitullah, istighfar atau nonton TV? Dan di sanul hal dia memilih yang mana? Nonton TV. Lah masa kita disuruh? Saya kejar lagi kepada beliau, Ibu, haji, umroh itu ayat dan hadis. Ada 4 kelompok. Ayat hadis panggilan, ada sekian jumlahnya. Ayat hadis perintah berbekal, ada sekian jumlahnya. Ada ayat hadis tentang tata cara haji dan umrah. Dan yang keempat, ada ayat haji tentang keutamaan dan potensi hasil yang bisa dibawa pulang. Bagaimana jika itu diberdayakan semua, negeri ini berubah hanya dengan 1 jamaah haji saja. Negeri ini akan berubah dengan 1 orang jamaah yang memberdayakan, mengefektifkan semua penjelasan dalam ayat dan hadis. Saya tanya, Ibu, ndak sudah khatam dibaca oleh mata jenengan tafsir dan syarah tentang ayat hadis itu? Ya belum Pak Ustadz. Keterangan para ulama, tafsirnya, syarah hadisnya sudah didengar oleh telinga jenengan? Ya dereng Pak Ustadz. Dan nunggu apa Pak? Saya tanya, Ibu jenengan pernah punya uang 10.000, 12.000, 15.000? Ya sering Pak Ustadz. Beliau kepala pengadilan agama di Salatiga. Dicelengi, apa nggo jajan Bu? Nggo jajan Pak Ustadz. Gimana Pak? Itu nanti yang di akhirat dikunci ya, lisanul mahqal ini, dan yang suruh bicara adalah 2 telinganya, 2 matanya, 2 tangannya, 2 kakinya, dan kulit. 9 ya, lisan hal, bukan lisanul maqal. Maka indah sekali nanti insya Allah ketika yang duduk bersama kita bimbing mengaktifkan 10 lisan ini dalam perjuangannya apapun. Total ya. Total komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 10 lisan, sehingga nanti di akhirat kita nggak usah mencurigai nanti ya. Semua akan saling mendukung satu dengan yang lain. Saya tanya, Ibu, kalau saya minta jenengan untuk nyelengi, tahu nyelengi?
Saya nggak gunakan kalimat nabung karena kesannya gede dan di bank atau di apa gitu kan. Orang masa mau ke BMT nitipkan 1.000 rupiah gitu kan, atau 500 rupiah. Saya bilang, ibu, saya minta jenengan minimal per hari 50 rupiah. Tahun 2004 50 rupiah masih kepakai. Minimal 50 rupiah per hari, mampu mboten? Jawabannya, nggih mampu Pak Ustadz. Tapi kapan genepe? Saya bilang, kapan genepe itu bid'ah pertanyaan itu, saya bilang. Artinya pertanyaan yang ngeremehke. Saya bacakan kepada beliau hadisnya Nabi, la yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kemakrufan yang diajarkan oleh Allah. 50 rupiah itu masih ada harganya pada zaman itu. Ketika ini untuk perjuangan ke Baitullah, ini taqarrub atau tabaud? Taqarrub, bukan menjauh. Nah, kaidahnya berlaku jika kita mendekat kepada Allah dengan satu amal kebaikan sejengkal, direspon sehasta. Jika besoknya mampu 100 rupiah, anggap itu sehasta, dibalas sedekah. Jika hari berikutnya lagi kita mampu sampai 200 bahkan 500, dianggap jalan biasa. Respon dari Allah, jalan cepat. Jenengan nanti tidak akan berangkat umroh dengan yang sejengkal, dengan yang sehasta dari jenengan. Itu hanya difungsikan sebagai umpan pancing. Sebagai apa? Umpan pancing. Ada respon dari Allah, cuman tidak akan terjadi respon tanpa kita melakukan action. Tindakan tertentu, laku tertentu yang kita nawaitukan untuk taqarrub kepada Allah. Maka jenengan nanti akan dikejutkan, akan berangkat umroh bukan yang jenengan kumpulkan rupiah per rupiah itu. Termasuk jika satu hari nanti bahkan 50 rupiah juga nggak ada. Bolehkah ada hari kosong tanpa sebuah usaha dan ikhtiar? Nggak boleh. Ganti dengan tadi wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, terus sholawat telung jam atau petang jam. Hanya saya jangan dulu istighfar, jangan dulu sholawat, tak kumpulkan ayat tentang itu, hadis tentang itu, saya jelaskan supaya jenengan sami'na wa ta'na kepada Allah, bukan karena taklid kepada apa yang saya omongkan kepada jenengan. Dan itu terjadi. Saya bimbing ada amalan harian apa, ada hambalan pekanan apa, dan bulanan apa. Terjadilah satu hari yang kita maksud bahwa ini hanya umpan apa? Pancing. Respon Allah lah yang akan memudahkan panjenengan ke Baitullah. Datang tamu nggak diundang ke rumahnya beliau, cuman bukan maling. Tamu nggak janjian lebih dulu, datang ke rumah beliau rombongan, nanyakan tanah sebelah rumah. Tanah itu nggak terlalu lebar, tapi selama ini nganggur, nggak produktif, tidak ditanami, tidak dibangun. Nah, tamu ini tertarik bukan untuk membeli, tapi untuk menyewa. Cukup untuk bikin tower. Dan sepakat di angka 100 juta. Kira-kira cukup untuk haji reguler? Tahun 2004. Kata suaminya, "Lho ono duit sakmono ya aku melu to iki berangkat tadi." Dan terjadi begitu nampa duit langsung daftar Bapak Ibu, dan pulang setelah daftar itu rembukan berdua yang mempertanyakan, jadi celengane wingi wis oleh piro ya? Sampai di rumah dipecahlah celengan itu dan dihitung karena recehan jadi agak lama. Ketemu total 750.000. Jenengan ngumpan pancing dengan segitu dapatnya 100 juta, mau nggak? Lakukan yang dilakukan beliau. Itu sebelumnya saya kerjain beliau. Sejak kapan jenengan kepengen haji? Jawabannya, "Nggih pun dangu Pak Ustadz." Saya bilang, pusing aku dengar jawaban jenengan. Pun dangu itu hitungan hari, pekan, bulan, tahun, belasan tahun, puluhan tahun, kapan? Sejak aku balik. Artinya orang nggak cetok gitu. Artinya orang yang nggak cetok. Orang nggak cetok jawabannya.
Tanya tuh ada nggak momen khusus dengan kurung ke ceramah atau apa terus mak gergel kepengen haji gitu? Nggak ada, hanya beralasan ini kan rukunnya Islam gitu ya. Iya, rukun Islam yang ijma untuk ditinggal gitu oleh umat Islam dengan lisanul halnya, bukan lisanul maqal. Mereka tidak pernah bersepakat dengan lisanul maqal itu ditinggal, tapi dengan lisanul halnya iya, kalah dengan iklan macam-macam. Ini belanjaan setiap hari luar biasa. Apalagi yang ngerokok, jangan pernah hitung-hitungan dengan orang yang ngerokok. Berapa belanja dia setiap bulannya untuk apa namanya? Rokok. Bukan hanya ada hitungan, Bu. Itu kalau total orang yang perokok dari mulai muda sampai usia 40, dia sebetulnya bisa haji sampai 4-5 kali, Bu. Makanya penting kita belajar tentang hitung-hitungan gitu ya. Wahtisab. Nah itu Bapak Ibu, beliau katanya sudah belasan kepengen dan sudah berdoa selama ini. Jadi belasan tahun berdoa. Saya tanya doanya jenengan apa? Ya Allah, nyuwun tambahan rezeki supaya bisa berangkat haji. Sudah direspon? Belum Pak Ustadz. Saya bilang hati-hati loh Bu. Engkau kayak Gusti Allah yang jenengan beda karo Gusti Allahku. Gusti Allahku yang saya dengar itu maha mendengar, maha melihat, maha kaya, maha pemurah. Nggak butuh waktu segitu panjang untuk bisa mencapai. Ini jenengan sudah belasan tahun kok nggak direspon. Katanya ud'uni astajib. Kapan? Nah ini sering klaiman kayak begini teman-teman sekalian. Sangat bagus kalau kita bisa membimbing. Alhamdulillah setelah dia kerjakan amalan harian, pekanan, bulanan, tadi dinawaikan sebagai apa? Taqarrub kepada Allah. Umpan pancing tadi itu dalam 8 tahun beliau haji 2 kali. Dalam 8 tahun haji 2 kali beliau. Umrah Ramadan. Bahkan lebih seru, anggota keluarganya 8 orang umrah dari modal 0. 8 ya, 8 orang. Satu ketika beliau ngomongin sama anak Mbah Rep yang sedang berjuang menyelesaikan pembangunan rumah. Diomongin sama ibunya ini, si ibu itu ini akhirnya setelah dia menjalankan haji sampai 2 kali, nyampaikan, "Duk, opo puera kepengen umroh?" Nah, karena ini sedang perjuangan menyelesaikan pembangunan rumah, masuk akal nggak? Rumah rampung, arep mikir umroh? Spontan mengatakan, "Ibu ini gimana? Wong ini perjuangan bikin rumah saja belum rampung, disuruh apa? Umroh." Logis nggak? Pembangunan rumah belum selesai mikir umroh, logis nggak? Umumnya di masyarakat nggak logis. Ibunya hanya ngomong sederhana, bangun rumah itu perintah dari Allah. Ada nggak perintah dari Allah membangun rumah? Ada. Dalam Quran ada, dalam sunnah ada perintah membangun rumah itu. Nah ketika Allah nyuruh bangun rumah, kira-kira Allah nyediakan anggarannya nggak? Atau dia sendiri yang suruh nyari anggaran? Enggak, disediakan oleh Allah anggarannya. Nah di waktu yang sama dia juga dipanggil untuk haji dan umroh. Kira-kira bisa jalan bareng nggak? Kira-kira benturan nggak dari Allah anggaran itu? Enggak. Ya enggak loh. Ketika itu dijadikan sebagai perjuangan satu, perjuangan semua ada syariatnya, semua ada perintahnya, harusnya itu bisa dilakukan. Kata ibunya, mempercepat, jadi syafaat, keinginan kamu untuk umroh bisa mempercepat pembangunan rumah, itu yang akan terjadi gitu ya. Kata anaknya, penjelasannya piye? Nah, jangan siap nggak ketika dikatakan datanglah ke Ustadz Anwar. Ini datanglah ke agen ini, kita bagi ini, kira-kira jangan siap nggak? Jelas ke? Tekon Ustadz Anwar. Jadi beliau orang jelaskan, saya yang disuruh apa namanya? Dipakake kan jelaskan anak sama menantunya. Akhirnya datang ke rumah juga karena beliau tertarik juga, ada tawaran dipercepat pembangunan rumah gara-gara kepengen apa? Kepengen umroh itu. Dan terjadi Bapak Ibu. Subhanallah, datang rezeki yang gak disangka-sangka dan pembangunan rumah dipercepat oleh Allah SWT. Hampir lunas waktu itu berdua. Ibunya ngomong meneh, mertuamu kuwi wis tuwa, rung kaji rong umroh, apa ora dijak sisan? Ah, kira-kira logis nggak? Ini perjuangan bayar berdua rung lunas gitu ya, ditawari sekarang kon ngajak mertuane mangkat sisan. Ngamuk meneh, ibu iku piye to? Wong loro wae rung paham nggak Bu? Wong bahasa Jawa.
Untuk berdua saja belum genap uangnya, masa mau ngajak mertua lagi? Lah, opo kudu kue sing bayar? Nek wong tuamu, mertuamu loro arep kaji, Allah yang nyediakan dananya dhewe. Ora kudu saka kue, tapi kue penyebab bahwa kemudian memunculkan ide kepada beliau untuk berangkat umrah. Pokoknya jaan sekolah sih, ajak nang bawen. Aku dipakake meneh, Bu. Akhirnya janjian ke rumah itu, dan saya siap nyambut 4 orang itu. Subhanallah, baru perjalanan dari Jogja, kan rumahnya Jogja, ke Bawen, info bahwa dia akan ikut sekolah supaya bisa berangkat, nyebar ke anak-anaknya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, tersinggung semuanya. Malam itu langsung transfer, langsung lunas malam itu. Halo? Akhirnya berapa tadi? 4 kan? Anaknya dikompos yang 1, anak kedua dikompori lagi. Apa kurang malu sisa? Adiknya baru perjuangan ngumpulin duit mau beli tanah untuk bangun rumah. Jadi belum mulai pembangunan. Ngamuk juga. Iki piye wong nembe ngumpul ke duit kanggo tuku tanah kok kon melu umroh meneh? Takono Mbak Yumu lho. Apa wingi waktu melu sekolah mergo wis duit, yang terjadi justru rezekinya diperbanyak oleh Allah sehingga pembangunan rumah cepat rampung. Melu sekolah, lu arep nakon piye melu sekolah meneh? Datang lagi 2 orang. Jadi berapa Pak Ibu? 6. Lagi-lagi mengalami rangkaian keajaiban ketika dia mulai nata pikiran dari dalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjadi rangkaian keajaiban, rizki diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibunya ini pinter oleh apa namanya? Mertuamu kari siji. Ke alumni depak, rung tahu kaji, rung tahu umroh. Apa runi itu? Apa? Pensiun. Oh, pernah dijasisan. Nggak mau juga gitu. Jangan sekolah wisan. Masya Allah. Jadi berapa Pak? 7. Dan terjadi rangkaian keajaiban itu. Nah, baru yang ke-8 anaknya yang belum nikah dibiayai sama ibunya. Jadi berapa Pak? 8. Modalnya berapa tadi? 0 rupiah. Tersebarlah berita di Jogja, padahal penggone punya biro, tetangganya itu punya apa? Biro. Bapak ini akad lo kok entek rong jami. Iya, dan subhanallah, dengar biro ini mengatakan perjalanan umroh. Berapa biayanya? Waktu itu kita pakai dolar, semua biro pakai dolar. Di angka $2.150. Kata yang bersangkutan, lu kok larang men? Nggonku mung 1.250. Jaluk didonke. Utawa pindah ke rene. Oh kan? Piye, Bu? Enak men ya? Jaluk didonke atau pindah ke mrene. Pindahkan ke sini. Akhirnya datang ke rumah, Pak Ustadz, ini kok dari info mertua di Jogja harganya sakmene. Saya bilang, Mbak, jenengan nek pancen urusan hitung-hitungan duit ngono kuwi, tak rekomendasi berangkat umroh lewat Jogja. Aku ora bakal ingin rebutan rezeki karo. Saya siap membimbing jenengan sampai hari H keberangkatan. Jawaban beliau, loh ya justru saya minta didampingi Pak Ustadz di sana di Tanah Suci. Saya bilang, ya ojo ngrogor empelo nek. Gua sak murah-murah minta dilayani khusus gitu kan. Wah, seru banget gitu ya. Jenengan kok dari awal kan juga nggak ada duitnya kan. Kita pandu begini, kita pandu begitu, jenengan berinteraksi langsung dengan satu ya pengalaman dari Allah itu memperlakukan orang yang berbuat ihsan, berbuat baik itu seperti apa. Akhirnya beli, ya sudah Pak Ustadz. Kita bilang onorgo no rupa. Ya sudah yakin, walaupun mungkin masih agak apa namanya.
Tapi tetap memutuskan berangkat lewat SHU dan ingin saya dampingi. Alhamdulillah akhirnya berangkat Bapak Ibu. Dan kita ke Madinah dulu. Baru 1 malam di Madinah, ba'da subuh WA, Pak Ustadz hari ini ada waktu saya kepengen ketemu. Saya pikir apa gitu ya. Saya bilang nanti pas duhur aja, pas makan siang di di restoran. Begitu. Ya, Pak Ustadz mohon maaf, runduk gitu, jadi minta maaf beneran, saya jujur nggak tahu dan terprovokasi oleh mertua, kepengen ngerengek minta diapakan. Ternyata semalam beliau keliling biro-biro yang ada di hotel itu, disurvei kone piro, dan ternyata SHU termurah, selisih $150 itu di atas kita. Manasik 1 kali, kita berapa kali? sampai muntah gitu. Kita termurah ternyata, masih selisih $150 kali 8 berapa Pak? Dia minta, saya bilang enggak ada kesalahan ya, dan saya juga nggak ada. Jenengan cabut kemarin dipindahkan ke Jogja, saya nggak akan geloblas, saya nggak ada kaitannya dengan itu. Rezeki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Pak Ustadz minta maaf, iya tak maafkan guys. Udah kan, pindah ke Mekah, kita di Villa Hilton. Survei lagi ternyata malam itu, nah ketemu angka lebih mencengangkan, terendah di atas kita ya, dengan kita itu $350 selisihnya. Lagi-lagi manasik hanya 1 kali. WA lagi, Pak Ustadz hari ini ada waktu saya kepengen ketemu lagi. Hanya inti mengulang, mengatakan minta maaf. Pokoknya saya orang nggak mau diuntung gitu. Sudah dibimbing, sudah gini, ngerepotin lagi ngayur, masalah rego gitu loh. Saya bilang enggak ada kesalahan bagi jenengan Pak Ustadz, pokoknya saya minta maaf. Pokoknya saya nggak tahu, saya nyampaikan bahwa ada rupo rego. Itu terakhir kita di hari di Mekah, nyampaikan yang ketiga kalinya, minta apa? Maaf. Saya bilang enggak ada kesalahan bagi jenengan. Saya normal aja ya. Pulang umrah Bapak Ibu, sepekan saya nggak ketemu, padahal biasanya selalu ketemu. Pagi ngantar anak ke TK ketemu, siang jemput anak ke TK juga ketemu. Selama sepekan habis pulang umrah nggak ketemu belas. Nah, pekan kedua baru saya sudah bonceng anak mau pulang, ada yang klakson dari belakang pet gitu, Pak Ustadz, tolong tunggu. Oh, beliaunya gitu ya. Pak Ustadz, mohon dimaafkan. Yang keberapa? Ternyata dana yang semula tidak ada, jenengan bimbing jadi ada, bahkan sampai 8 orang itu hanya dalam sepekan sudah diganti oleh Allah lebih banyak. Kira-kira umroh kita laku nggak Bapak Ibu? Umroh kita laku nggak? Nggih, lagi piye cara waktu ini? Aku minta 2 jam kok. Ya, 3 karunia sempurna Bapak Ibu. Apa ini? Agama Islam, istri, dan anak keturunan. Dan perhatikan ya, model manusia paling sempurna itu adalah para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul, ada 315. Jadi sebelum Nabi Muhammad berarti ada 314 rasul. Bukan nabi, bukan. Nabi 124.000 nabi. Dan kami berikan kepada mereka azwaj, pasangan hidup. Ini karunia ketiga. Kedua, wa dzurriyyah, dan karunia ketiga. Inilah Bapak Ibu yang kita mau desain, yang tadi disampaikan oleh Bu Anis. Dzurriyyah ini minimal 18 lapis dan ngerampungi problem NKRI, ngerampungi problem dunia Islam dan bahkan seluruh dunia. Dengan dalil, dengan hafal ud'uuni astajib lakum. Pernah dengar dalil itu? Berdoalah pasti aku ijabah. Pernah minta kepada Allah dikasih anak yang RI1 Imamul Muttaqin 18 lapis? Kira-kira akan ditawar oleh Allah? Mungkin nggak Allah nawar?
Nggak mungkin. Artinya bapak jenengan bapaknya RI 1 Imamul Muttaqin 18. Nggak percaya nanti lihat di kaca. Jenengan pulang, jenengan ke cermin, lihat dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung, jenengan pantas, kira-kira pantas nggak Pak Nur Hadi ini? Baik, RI 1 Imamul Muttaqin seluruh dunia, posisinya di kursi RI 1 Indonesia, tetapi pemimpin para muttaqin seluruh dunia. Kan hafal dalilnya kan? Ud'uni, jangan dipakai yang lain ya, dalil itu, pakai aja untuk itu. Yang lain tinggalkan sudah. Jika kurang, minta anak atau cucu ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia. Pendiri Universitas Islam terbaik seluruh dunia ada di kota Tegal. Versi ini di mana, di kota mana? Pekalongan. Versi beliau Bandung. Kira-kira Allah berkepentingan nawar 18 lapis. Lagi-lagi nanti coba dengan kira-kira wajah sebelah sini bapaknya RI 1, sebelah sini bapak dan kakeknya ulama warasatul anbiya 18 lapis. Dulu nggak dikatakan ulama kalau bukan lulusan Al-Azhar. Nah, jenengan ingin mengembalikan kejayaan itu, tahu dalilnya kan? Ud'uni. Pokoknya cuma gonjalo sing renyah-renyah. Ambil. Jenengan menghadirkan solusi buat siapa? Kata Nabi, posisi kita tergantung di mana kita menempatkan diri kita sendiri. Produsen, distributor, sekedar pemakai, konsumen. Kita mau sebagai apa nih? Produsen, iya. Produsen para ulama, produsen semua jenis kebaikan. Dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Allahu Akbar. Tulis buku baru ya. Ud'uni astajib lakum, kunci segala masalah insyaallah. Jadi dengan datangi orang, antum bimbing untuk ke arah ini dengan ud'uni astajib lakum, kira-kira larang nggak umroh dengan SAU? Ngerampung. Nanti cucu yang lain penyedia pangan halalan thayyibah, bukan hanya NKRI. Stop ekspor. Stop ekspor. Stop apa? Impor. Nggak ada alasan celah untuk impor itu di bidang pangan. Kira-kira kalau Allah dengan tembung anak dikasih ilmu kapasitas NKRI penyedia pangan halalan thayyibah bahkan dunia Islam, dan itu tiket dia masuk surga Firdaus untuk 18 lapis, kira-kira Allah akan nawar? Wah, nggak kuat aku. Mungkin nggak? Allah bilang nggak kuat? Dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Apa kurang tegas dalilnya itu? Kita main-mainin ayat ini selama ini, Bapak Ibu yang dirahmati. Kita sepelekan ayat ini selama ini. Sandang apakah harus impor? Dah, cucu saya yang lain insya Allah. Cucunya berapa nanti kira-kira? 20? Enggak nantinya. Anaknya sekarang berapa? 1. Enggak nambah? Nanti mau cucunya juga 1 juga atau mau lebih? Lebih. Walaupun akan dimulai ke mana? Lo bapak anak si cutok gitu. Iya, dan begitu. Nanti pangan kita cukupi, sandang kita cukupi. Persenjataan NKRI boleh buat sendiri nggak? Dari mana datangnya? Apakah orang Cina akan menyumbangkan anaknya untuk merancang untuk NKRI? Tidak, kita yang punya anak. Ud'uni astajib lakum. Alat komunikasi, alat transportasi, memakmurkan daratan seluas apa sih Indonesia ini ah? Di surat Hud kita diperintahkan huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dia Allah menciptakan kalian dari tanah dan meminta kalian memakmurkan seluruh bumi. Itu artinya Allah melihat ada kapasitas sebetulnya? Ada. Ud'uni astajib lakum. Kita ajari Belanda pada saatnya nanti insya Allah bagaimana cara memakmurkan bumi. Karena manusia itu dicipta dari tanah, Bapak Ibu. Adam dicipta dari segenggam tanah. Cuman segenggam tanah yang dipakai untuk membuat Adam ini perwakilan dari tanah seluruh dunia. Dalam tubuh orang Belanda itu ada tanah Tegal. Maka dituntut tanahnya meminta supaya datang ke Tegal. Dan dia sudah datang ke Tegal. Dan memakmurkan Tegal selama 350
tahun. Memakmurkan Bapak Ibu, bukan menjajah. Baca di kamus Munjid bagaimana dia menerjemahkan perbuatan dia 350 tahun yang Indonesia itu diterjemahkan dengan istimar sesuai dengan ayat yang ada di surat Hud 61. Wastamarakum fi. Bukan ihtilal, ya, bukan penjajahan, tetapi istimar. Dia yang menjajah secara fisik dan dia juga bikin kamus. Dihaluskan bahasanya. Jadi 350 tahun itu apa? Nah kita akan balas insya Allah. Akan memakmurkan tanah mana Pak? Belanda. Tapi bukan menjajah insya Allah. Kita akan ajari bagaimana kita membalas dengan cara yang baik insya Allah. Nah bayangkan teman-teman sekalian kalau kemudian kita membimbing orang ke arah sana. Kenalilah problem negeri ini teman-teman dan sampaikan, ya Allah, iyyaka na'budu. Aku akan sembah Engkau dengan menyelesaikan semua krisis ini, dan untuk mewujudkan itu aku hanya akan meminta pertolongan kepadamu. Dan Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini hanya aku antara aku dan hambaku, dan hambaku saya jamin pasti akan mendapatkan apa yang dia minta. Kira-kira laku dijual nggak umrah kita? Laku berapa kira-kira? 100 juta juga insya Allah laku. Kalau kita detail punya roadmap bagaimana memandu mereka untuk menjadikan sesuatu, teman-teman sekalian. Perhatikan. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafan. Ini yang saya berharap kita mempertanyakan keseriusan diri kita selama ini untuk kawin dengan agama Islam. Nah Bapak Ibu, seberapa kita sukses mengkawinkan agama Islam, menginternalisasi ajaran ini? Dalam satu kesempatan Rasulullah mendatangi para sahabat, masih pagi sekali. Dan ketika itulah kemudian Rasulullah mengatakan, semalam jelang subuh saya bermimpi. Dan dalam mimpi itu saya diberikan oleh Allah al-maqalid wal mawazin. Fa ammal maqalid fahiyal mafatih wal mawazin ma tuzanuna biha. Dalam mimpi itu aku diberikan al-maqalid, dan Rasulullah mengatakan al-maqalid maksudnya adalah al-mafatih, kunci-kunci. Para ulama mengatakan dia kunci-kunci surga atau kunci jawaban bagi setiap masalah. Kunci membuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Dan kata Rasulullah, fawudi'tu fi kiffatin wa ummati fi kiffatin ukhra. Saya ditaruh di satu mata timbangan dan umatku sampai nanti hari kiamat. Berapa banyak kita umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Di mata timbangan yang kedua, farajahtu lahum, dan saya diunggulkan oleh Allah untuk kebaikan mereka semuanya. Kebaikan bobotnya Nabi mengungguli mereka semua, cuman bukan untuk mendalimi mereka, tetapi untuk kebaikan mereka semua. Faji Abi Bakar, dan kemudian Abu Bakar dihadirkan. Nabi diturunkan dari posisinya dan tempatnya ditempati siapa? Abu Bakar. Farajah bihim. Ternyata bobotnya Abu Bakar melebihi ngalahke seluruh umat. Faji Abi Umar, dan kemudian didatangkan sahabat Umar dan diposisikan di tempat yang tadi dipakai oleh Nabi kemudian Abu Bakar, dan ternyata nampak bobotnya Umar juga melebihi bobot seluruh umat. Kira-kira antum nunggu nggak nama antum disebutkan oleh Nabi di situ? Faji Abi Pak Selamat gitu. Kebayang nggak? Faji Abi Pak Nur Hadi, kita kebayang nggak? Bersambung Faji Abi Utsman, didatangkan sahabat Utsman, farajah bihim, dia pun lebih berat dibandingkan dengan bobot Umar. Summa rufi'a, kemudian diangkat timbangan itu, padahal baru berapa tadi? 3. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Masih berapa banyak? Kita juga gelo, kita juga kepengen tahu bobot kita berapa gitu loh. Bobotnya SHU ini berapa kira-kira?
Nabi dalam satu riwayat disebutkan menampakkan wajah kurang suka, kurang demen, terlalu cepat diapakan? Diangkat. Beliau kepingin tahu lebih banyak lagi sebetulnya. Akhirnya seseorang bertanya kepada beliau, wa kaifa nahnu ya Rasulullah? Bagaimana dengan kami wahai Rasul? Bagaimana mengetahui timbangan dan bobot kami masing-masing? Dan jawabannya ini menyenangkan kita semua, dan ini ruang SHU bergerak insya Allah. Di jawaban beliau ini ruang yang cukup lebar, dan alhamdulillah di lapangan kayaknya belum ada pesaing ini. Kata Nabi, antum haitsu ja'altum anfusakum, kalian sendiri yang akan menentukan dan menetapkan bobot kalian berapa. Pastikan jenengan sebab bukan hanya umroh, bukan hanya haji. Orang sak kecamatan panjenengan, bobot jenengan melebihi mereka semuanya. Tapi kalau jenengan nyebutnya sidik-sidik gitu, target tahun ini berapa? Itu banyak atau sedikit itu? Target tawadu. Target tawadu. Target tawadu. Nggih, target tawadu teman-teman sekalian. Ada banyak hal nanti yang bisa kita lakukan insyaallah. Maka kita butuh merumuskan tentang bagaimana orang yang akan kita ajak ini sedang kita proses insya Allah. Kita punya kawah condro di muka, bagaimana dia akan masuk dalam rahim ya, tarbiyahnya SHU Baitullah ini, dan akan keluar sebagai muslim yang kafah insya Allah. Dan dia benar-benar sebagai kunci pembawa ya, segala kebaikan dan gembok penutup semua keburukan. Iya, Lembah Nu'man dekat dengan Arafah. Kemarin waktu di Arafah terakhir Bapak Ibu, saya nyoba lewat Google Map itu, saya ketemu angka 16 kilo. Posisi dari mana? Arafah. Itu tempat yang pertama kali kita masing-masing menginjakkan kaki di muka bumi. Masih ingat nggak, Bu? Waktu itu kita bareng-bareng loh. Oh, ada saya, ada Pak, ada Bu Anis. Kita dulu bersebelahan loh di Lembah Nu'man ini. Saya sempat tersinggung Pak ketika lihat ada klip lagunya Putri Aryani bersama Alan Walker di sebuah negara di Eropa sana, naik ke bukit neng gunung, hanya menemukan mimbar, panggung, dan background itu gunung, dan dibaliknya lembah dan gunung-gunung. Karena ada membawakan sebuah ya, lagu Wo I Am. Wo artinya supaya makna ini terwakili oleh situasi itu terbang ke sana Bapak ya. Nah, saya ingin membawa jamaah umrah nanti ke Lembah Nu'man insya Allah. Sebelum punya tempat nanti di sana, punya partner yang bagus di Arab, kita pengen punya miniaturnya Lembah Nu'man nanti di, nggak tahu bumi mana yang dipilih oleh Allah. Iya, kita ingin namai nanti tempat itu dengan replikanya. Replikanya boleh kan? Untuk menyampaikan materi ini, supaya orang itu punya pijakan kokoh sekali untuk membuat sejarah sampai 4.000 tahun yang akan datang. Dan kita juga ingin insya Allah mengakhiri kontribusi kebaikan kita di Padang Arafah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, 3 bulan sebelum wafat beliau menerima wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Kita ingin balik lagi insya Allah, dan kita akan merancang orang. Kita nggak akan mendalimi mereka, kita akan ajari mereka bagaimana uang itu dihasilkan insya Allah. Jadi bukan hanya jaluk duitnya yang golek yang ngalang-ngalang terus dijalui gitu kan. Nggak, kita nggak picik seperti itu. Kita akan bimbing mereka bagaimana punya perusahaan dan bagaimana menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar insya Allah. Allah Maha Pemurah. Maha Pemurah atau Maha Rahman Rahim insya Allah. Iya, disinilah ketika Allah mengeluarkan. Jadi Bapak Ibu, kisahnya adalah seperti dalam hadis ini. Ya, seperti dalam hadis ini, atau ini maknanya, ketika Adam selesai dicipta oleh Allah sempurna secara fisik dan ditiupkan roh, belum ada manusia kedua, dibawa oleh Allah turun ke bumi itu di Lembah Nu'man.
Nah, di situ Allah mengusap punggung Adam bagian atas, diusap srit gitu ya. Kayak dengan ngusap rukun Yamani. Satu usapan gitu ya. Keluarlah semua calon keturunan Bani Adam sampai hari kiamat. Termasuk siapa? Orang per orang dari kita. Dalam bentuk seperti semut-semut mini. Jangan selama ini ngertinya semut itu gede raksasa atau mini? Lagi mininya semut kira-kira kayak apa lagi? Itu semua calon Bani Adam, kan belum dilahirkan ibunya ini kan. Nah, menarik, peristiwa yang terjadi tanpa kesadaran kita ini dianggap penting oleh Allah dan diabadikan dalam surat Al-A'raf 172. Tidakkah jamaah umrah kita layak mendapatkan ini? Dan dari sini. Bukan sejak dilahirkan ibunya. Justru sejak dilahirkan ibunya, dia dibonsai. Sejak dilahirkan oleh ibunya diapakan? Dibonsai. Sekedar soleh untuk dirinya sendiri, solihah untuk dirinya sendiri, hafid untuk dirinya sendiri, hafidhah untuk dirinya sendiri, dapat pekerjaan. Itu mengembangkan atau membonsai? Siapa pekerjaannya? Pelakunya siapa? Orang tua kita sendiri. Sudah setan, udah ketika kita lahir dia yang nyanggung pertama dan sudah ditarget dipisah kita dari agama kita, ditambah lagi orang tua. Sekolah dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, S1 5 tahun. 5 tahun. S2 S3 hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Itu jenengan ini kerja serius atau dagelan yang nggak lucu? Masih lumayan Pak Ustadz. Oh. Satunya dapat tuh MR lagi. Nah, disinilah insya Allah ada alasan banyak orang yang akan ikut sekolahnya insya Allah. Dengan waktu yang sangat ekspres insya Allah, dipercepat oleh Allah SWT untuk mendapatkan sesuatu. Kita akan koreksi semuanya dengan izin Allah SWT. Nabi memperbaiki akumulasi kerusakan 600 tahun hanya dalam waktu 23 tahun. Menurut jenengan waktu yang pendek atau panjang? Sangat pendek. Kerusakan dikerjakan 600 tahun, rampung dalam waktu 23 karena ditolong oleh Allah SWT. Berarti yang tadi yang rusak di Kalimantan bisa segera. Bisa insya Allah segera. Makanya segera butuh ngembangkan SAU di sana. Supaya ada agen-agen kebaikan nanti teman-teman sekalian. Oke, saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ketika seorang di antara kalian membaguskan Islamnya. Kita selama ini sudah ada upaya membaguskan Islam kita, atau sementara begini dulu terus kemudian ngajak-ngajak yang lain. Kita cuti dulu, kita mandek dulu. Siapapun di antara kita membaguskan Islamnya, maka setiap kebaikan yang kita lakukan ditulis berapa? 10. Bahkan Allahu Akbar. Maka jangan jadi agen biasa ya. Agen yang insya Allah sempurna Islamnya sehingga dihargai oleh Allah lebih mahal ya. Setiap satu kebaikan dihargai semisalnya saja, nggak akan ada pelipatan-pelipatan. Dan ini karunia Allah yang sangat luar biasa insya Allah. Kita ingin menyempurnakan ya, dan perhatikan Bapak Ibu, ini yang membuat orang bisa dibikin tak berarti hambatan apapun dalam hidupnya kalau dia hanya sebagai pengantar saja. Sejatinya dia hadir untuk membawa ayat ini sampai kepada generasi yang berikutnya dan segala macamnya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk didhahirkan di atas agama apapun sebelumnya. Apapun bironya, apapun. Ketika kemudian yang kita usung bukan sekedar paket umroh dan haji. Kita akan membawakan paket dia secara utuh, manusia kamil, mutakamil ya, yang kita ingin hasilkan nanti dari program-program kita. Iya, perkara agama ini akan nyampai ke semua tempat yang dijangkau oleh siang dan malam. Yang ada siang malamnya di negara mana Bapak Ibu? Taruh ini yang diusung oleh SAU, jadi SAU akan ada di mana insya Allah. Kalau SAU ini loh ya, yang diusung adalah nilai-nilai Islam. Kira-kira SAU akan ada di mana nanti? Iya. Dan tidak akan ada satu rumah pun, baik di perkotaan maupun di perdesaan, kecuali akan dimasuki. Makanya SAU punya target memasuki setiap rumah yang dihuni oleh
Iya. Kita mulai dari sekarang insya Allah. Hitung di RT yang rumah yang belum kemasukan SAU. Insya Allah. Bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin izzun ya izzan yu'izzullahu bihi al-islam wa dhullan yudhillullahu bihi al-kufr insyaallah. Dan saya berharap nanti ada saatnya kita detailkan Bapak Ibu dan ada pelatihan penguasaan ini insyaallah. Ini perjuangan kita Bapak Ibu ketika nikah dulu. Jadi kita sudah pantas nikah gak? Terus menjanjikan bagi pasangan kita atau belum? Atau memanfaatkan sama-sama awam kok, jadi nggak minta yang aneh-aneh. Akhirnya kita bisa buat pasangan kita. Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, atau keturunan, atau cantiknya, atau agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka saya berharap nanti kita punya kelas pranikah ini, punya kelas pranikah. Sebaik apapun, saya ingat dulu saya ngundang ada namanya Ustadz Sahih, dan insya Allah sebentar lagi menjadi bagian dan tim kita di SHU LC di Solo ya. Beliau satu pesantren dengan saya di Mas Kumambang, dan dulu juga yang saya ditakdirkan yang ngajak beliau ke Solo. Tapi lama kita nggak berinteraksi karena kesibukan beliau di Solo. Kemarin kita sambung kembali. Dulu pernah kita undang ke Bawen, kita mau ada seminar, kan butuh bikin tulisan nih. Spanduk itu karena beliau bagus tulisan Indonesianya dan bagus terus Arabnya. Tak undang untuk itu. Waktu itu nginep di Masjid Bawen itu, kita tidur kelekaran di situ. Tengah malam saya bilang, "Ustadz, antum apa nggak kepengen nikah?" Gitu. Waktu itu belum nikah. Nanya, "Ustadz punya calon yang bagus?" Saya bilang, "Kalau bagus sih, kalau ada tak pek dewi." Hari ini jenengan jangan nanya perempuan yang bagus, tetapi perempuan dengan potensi bagus banyak. Persoalan jenengan punya kapasitas nggak untuk mengelola yang bagus itu dan mengembangkannya. Kalau itu ada, saya punya beberapa. Boleh ta'aruf nggak? Boleh, besok tak ta'aruf. Besoknya langsung tak ta'arufkan Bapak Ibu, dan cocok ternyata. Terjadi pernikahan dengan sesederhana itu insya Allah, dan kita akan sambung setelah terputus sekian lama dengan beliau. Dan untuk laki-laki, jika seorang laki-laki datang ke rumah kamu dan engkau ridho dengan kualitas agama dan akhlaknya, segera nikahkan. Jangan diterima lamarannya, tapi apa namanya? Langsung saja dinikahkan gitu kan. Fazawwijuhu illa tafa'aluhu. Jika engkau tidak melakukan itu, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Ya, perhatikan orang Islam yang lebih dan paling utama. Wahai Rasulullah, orang Islam yang paling afdal itu siapa? Kata beliau, yaitu orang yang Islam yang selamat. Jadi umat Islam di sekitar kita selamat dari apa? Lisan dan gangguan tangannya. Minimal kita ingin melahirkan agen-agen yang saat ini bahwa orang tua saja ngerdil ke anak. Anak dikerdilkan sedemikian rupa. Saya ingin mengatakan nanti kepada semua agen SHU dan jamaah SHU, waspada. Jangan pernah membonsai anak keturunan kita, apalagi anak keturunan orang lain. Dengan ucapan kata-kata kita maupun dengan sikap kita. Satu sikap yang kita tunjukkan dan itu membuat pengkerdilan, itu dosa, itu sebuah kejahatan sedemikian rupa di tengah situasi Islam dan kaum muslimin seperti yang sekarang ini. Nah, untuk menghindari supaya itu tidak terjadi pada diri kita, nampaknya memang kita butuh belajar, melapangkan dada kita, mendalamkan pengetahuan kita, meninggikan cita-cita kita, sampai nanti semua orang itu dalam bingkai keinginan baik kita. Orang yang paling jahat sekalipun, insya Allah bagian dari bingkai keinginan baik yang kita ingin wujudkan. Insya Allah. Allah bisa melayani kira-kira? Allah bisa melayani insya Allah. Dan tidak akan dikecewakan. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah saya kabarkan yang terbaik dari kalian dan yang paling jahat dari kalian? Semua sahabat diam. Nampaknya takut jangan-jangan disebut dengan namanya gitu. Yang paling baik si ini, yang paling buruk si fulan ini. Mereka tidak meresponnya dengan diam. Diulang sampai 3 kali itu nggak direspon oleh mereka. Kenapa?
Tetapi karena sudah diulang begitu, akhirnya seorang di antara mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Kabarkan siapa yang terbaik dari kami, ngertinya disebut nama gitu ya, dari yang paling jahat. Terpaksa ya merespon itu. Maka jawaban Nabi, qala khairukum man yurja khairuhu. Yang terbaik dari kalian adalah yang bisa diharapkan kebaikannya. Nah, saya berharap insya Allah agen SHU Baitullah nanti adalah orang-orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan aman. Dia tidak akan pernah mencelakai, tidak akan pernah merugikan siapapun. Ini kan jaminan seru ya. Jaminan seru insya Allah bagi kita semuanya. Dan bahkan lebih serius, diharap menjadi manusia kunci pembuka kebaikan. Ini tadi tema yang disampaikan oleh Bu Anis. Dikatakan ada di sisi Allah lumbung-lumbung, apa namanya? Lumbung itu apa? Gudang. Kebaikan dan gudang-gudang keburukan. Itu semua ada di sisi Allah. Jadi aslinya di bumi, di makhluk ini tidak ada. Tidak kebaikan, tidak keburukan. Semua tersimpan di sisi Allah dan rapat sekali. Ya, cuman mafatihuha ar-rijal. Kunci-kunci kebaikan maupun kunci-kunci keburukan itu manusia-manusia dengan spesifikasi khusus. Jadi nanti ada rijalul khairi, ada rijalus syar. Namanya rijal juga. Jadi pecompet hebat itu butuh rijal. Jadi orang kafir yang kejam itu kayak beliau-beliau itu itu butuh jadi rijal, sebagaimana menjadi kunci pembuka kebaikan. Ini yang kita butuhkan nanti insya Allah. Kita di kantor punya kajian selama ini setiap hari Jumat, kitab ya, kita bedah kitab, judulnya Kaifa takunu rajulan bi ummah. Bagaimana menjadi satu rajul tetapi berkapasitas satu umat. Wong siji tetapi kapasitasnya satu. Ini indah kalau nanti kemudian ini manusia agen kita. Insya Allah dari konten buku itu kita akan jadikan bagian juga pelatihan bagi mereka. Makanya teman-teman sekalian, ini yang butuh kita kebut sekarang ini. Segera kita matangkan dan segera kita turun insya Allah. Beruntung besar orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan. Kapan, di mana, untuk siapa, untuk apa. Nah kalau jenengan dicekli kuncinya ini kira-kira mau dipakai gak? Ibrahim alaihissalam sudah wafat sekitar 4.000 tahun yang lalu. Beliau menggunakan kunci itu untuk kebaikan sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana da'watu Abi Ibrahim. Saya itu efek dari doa bapakku siapa? Ibrahim. Ketika Nabi mengatakan itu, Ibrahim sudah wafat 2.500 tahun sebelumnya. Baru Nabi Muhammad lahir dan terpilih sebagai Nabi dan Rasul dan menjalankan tugasnya selama 23 tahun. Dan beliau juga sudah wafat 1.400 tahun yang lalu. Jadi kalau ditambahkan dua masa ini, hampir 4.000. Dan sekarang jumlah umat Islam 2 miliar. Kira-kira mau segera berakhir atau masih panjang kira-kira? Kalau di zaman Nabi ada 100.000 saja, sampai hari ini ada 2 miliar kira-kira. Apalagi ada manusia-manusia yang sedang dirumpi oleh SHU insya Allah. Manusia-manusia yang dirumpi oleh SHU sebagai manusia kunci pembuka kebaikan. Maka insya Allah Kalimantan akan baik lagi ya. Amin. Dan yang lain-lain juga akan seperti itu. Satu kecamatan nggak ada bakat ulamanya sama sekali, ini bumi terlaknat. Nggak ada calon pengusaha yang jujur, yang amanah, ini bumi terlaknat. Ibnu Taimiyah mengatakan, satu penggalan bumi tidak disinari oleh cahaya syariat, bumi yang melaun atau maghdub, dimurka oleh Allah SWT. Nah, kita kepingin insya Allah manusia-manusia SHU insya Allah menyebarkan kebaikan kapan dan dimanapun insya Allah. Beruntung besar orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci ya, pembuka segala lil khairi, ini pakai alif lam ya, artinya istighraq, mencakup segala kebaikan memungkinkan untuk dimunculkan insya Allah. Nggak ada lagi kisah tentang kurang, nggak punya ini, nggak punya itu. Bapak Ibu, jangan tahu betapa sederhananya dunia hari ini. WHO punya wakaf kata-kata, pendidikan itu hak setiap bayi yang dilahirkan ke dunia. Bagus ya? Pendidikan hak setiap bayi yang dilahirkan ke dunia, dikatakan oleh WHO itu. Dan pendidikan meliputi dasar, menengah, atas, normatif.
Nah, yang ketiga ini yang jahat. Sekolah diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta yang diizinkan oleh pemerintah untuk membantu lulusannya mendapatkan pekerjaan. Seluruh dunia mengatakan amin. Shadaqah WHO al-azim. Seluruh dunia. Bisa dibilang tanpa kecuali. Saya sederhana itu loh, Pak. Innamal a'malu binniyat, dan niatnya orang menyekolahkan anak. Itulah kisah bagaimana 97% manusia di dunia adalah dan si Pak Loren itu dengan gagah menjadi presiden dunia. Ribuan perusahaan dibuat oleh dia untuk mencukupi kebutuhan umat manusia seluruh dunia. Dan nggak stres ya. Pak Slamet kira-kira stres nggak? Butuh susu dibuatkan susu, butuh biskuit dibuatkan biskuit, yang butuh roti dibuatkan roti, apapun kebutuhannya dibuatin oleh satu orang. Sampai calon presiden Amerika mau nyalon harus kalau nuwun ke rumahnya dia. Calon presiden Cina harus kalau nuwun kepada dia. Dahsyat ya. Belum tahu caranya rukuk, belum tahu caranya sujud. Kita masih akan terus mengulang lisan kita pinjamkan kepada para penjajah, mengulang kalimat-kalimat itu. Saya berharap teman-teman sekalian, ayo lakukan sesuatu insya Allah. Dan rugi besar orang yang dijadikan oleh Allah sebaliknya kunci pembuka keburukan. Ini temuan saya di Arafah 2004. Saya khutbah berapi-api itu berbusa-busa gitu ya. Iya, saya sampaikan Bapak Ibu, begitu kita selesai salat duhur, salat asar, jamak takdim, kita mulai munajat kepada Allah sampai nanti maghrib. Allah turun ke langit Arafah menemui para malaikat yang mengelola, memanage seluruh jamaah haji atas perintah dari Allah SWT. Begitu Allah ketemu dengan para malaikat di langit dunia, kata Allah, ungduru ila haula, lihatlah ke bawah sana. Ja'uni min kulli fajjin amik, mereka datang dari berbagai belahan dunia yang jauh. Syu'san ghubra, rambut acak-acakan, kulit dan pakaian berdebu. Yarjuna rahmati, mereka melakukan itu semua hanya karena berharap. Kita kalau ada di Arafah dan dikatakan begitu oleh Allah, rasanya gimana? Panas apa adem nih? Setelah itu minta disaksikan oleh para malaikat. Andai setiap orang yang ada di Arafah ini masih membawa sisa dosa, per orang sisa dosa yang dibawa ke Arafah sebanyak jumlah pasir di dunia, atau sebanyak tetesan air hujan sepanjang kehidupan dunia, atau sebanyak buih di lautan sepanjang kehidupan dunia. Inni ghafartu lahum, aku ampuni semua dosa mereka. Kira-kira adem mau panas, Pak? Adem, tambah adem ya. Setelah itu Allah mengeluarkan daftar nama orang-orang yang dinyatakan bebas dari azab api neraka, para utaka. Dan nama kita masuk di situ, padahal masih akan berperan sebagai RI1. Gimana, Pak? Masih akan berkiprah 40 tahun ke depan. Sudah dinyatakan husnul khatimah, rasanya gimana, Pak? Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah Allah menanyakan ma'arada haula. Anda jenengan ada di sana, Allah menanyakan malaikat yang ngurus jenengan. Bu Indah itu membawa daftar keinginan apa saja yang berharap saya kabulkan dan akan pulang membawa itu semua. Kira-kira jenengan sudah punya daftar keinginannya? Kira-kira sudah menjangkau 4000 tahun yang akan datang? Berapa tahun kira-kira? Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang kayak tadi udhu'uni astajab, kita apal kan salat, tapi sayang kita nggak menggunakan itu sebagai, tadi dikatakan sebagai, Bu Anda apa tadi 18 hari tadi apa? Legacy. Apa? Legacy. Suatu yang sangat dahsyat tanpa dibatasi. Ma'arada haula, apapun yang masuk dalam daftar keinginan mereka akan dipenuhi semua oleh Allah. Subhanallah, sesuatu yang apa kepengen di Arafah? Nah, saya kepengen jenengan mempersiapkan khutbah Arafah nanti 2-3 tahun ke depan. Bagaimana merancang program kebaikan 20 tahun yang akan datang, dan jenengan ketemu jamaah itu sudah bagian dari dakwah kita, bagian dari komunitas kita insya Allah, dan terus akan membesar. Kalau tadi Bu Anis menyampaikan, kita punya tonggak ya, perjuangan kita di Lailatul Qadar, kita punya tonggak kedua adalah khutbah Arafah insya Allah. Dan itu setiap tahun kita akan lakukan dengan jumlah yang sangat besar. Saya berharap nanti teman-teman di antara sekolah, sekarang sedang digarap oleh tim di kantor, ada Bu Aina di sana, ada Ustadz Heru di sana sedang menggarap, akan menyiapkan program insya Allah kurikulum sekolah haji untuk peserta yang mengklaim 0 rupiah. Peserta yang mengklaim apa? Ya, saya akan tunjukkan bahwa beliau berbohong dengan itu. Karena Allah mengatakan nggak ada manusia makhluk dicipta tanpa rezeki, itu nggak ada kan? Itu berarti dia mengkoreksi Allah SWT. Kita akan tunjukkan betapa rezeki dari Allah begitu banyak. Hanya tadi dia tidak tahu harganya.
dan tidak tahu bagaimana menghargai nikmat tersebut. Tapi insya Allah kalau kita bisa ketemu sepekan sekali, walaupun aslinya apa? Setiap hari. Aslinya ngaji itu setiap hari, karena kita akan rancang dia bukan isu haji. Enggak, itu enggak, kita enggak merancang begitu. Rancangan dia, kita adalah dia model yang akan diikuti oleh seluruh dunia, insya Allah. Maka ngaji itu apa? Setiap hari aslinya. Tapi kita akan buat pertemuan sebisa mungkin sepekan sekali sekolah haji itu. Setidak-tidaknya sebulan sekali. Kurikulum berjalan nanti 4 tahun, 5 tahun normatif. Di tahun keempat dan tahun kelima, insya Allah semua pesertanya yang paling gablek sekalipun bisa berangkat haji tanpa tunggu, tanpa utang. Dan sudah kita jelaskan bagaimana perusahaan bisa dimiliki oleh keluarga beliau tanpa modal uang. Perusahaan bisa dimiliki oleh keluarga beliau tanpa modal apa? Uang. Sebagaimana kita memulai dengan SHU sebagai sebuah PT, kita tidak memulai dengan modal uang. Banyak perusahaan nanti bisa dilahirkan insya Allah tanpa modal uang, tapi menghasilkan uang yang besar sekali, karena ini kelas internasional pada saatnya insya Allah. Semua perusahaan kita kenalkan, kamu ini Tuhannya Rabbul Alamin, nabinya rahmatan lil alamin, agamanya agama seluruh dunia. Harusnya dia manusia apa? Kelas dunia dong, gitu ya, bukan kelas lokal sedemikian rupa. Itu yang kita ingin bisikkan insya Allah kepada semua jamaah umrah SHU Baitullah. Maka kita berharap teman-teman sekalian, tadi yang kita target tawadhu 4-5 tahun bisa berangkat haji tanpa apa? Tunggu, tanpa utang. Mau berapapun bayarnya, dia sudah bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bukan dikasihani oleh orang lain. Bahkan kita rancang dia berangkat sebagai tour leader. Pak Nur Hadi, jenengan membawa jamaah 300 jamaah haji, jamaah furoda. Pure murni hasil jenengan perjuang selama 4-5 tahun. Kira-kira jenengan akan bayar, kira-kira jenengan bawa pulang berapa itu fee-nya dari 300 jamaah? Bisa bikin rumah insya Allah. Itu bukan kekuatan uang nanti teman-teman sekalian. Maka tadi kita akan serius ya untuk memprogram. Maka tuntut nanti pusat segera diturunkan program ini ya, gitu ya. Kapan ini Bu Ani segera diturunkan kurikulumnya tentang sekolah haji ini, insya Allah. Padahal saya baru akan bekerja mulai awal bulan besok, punya mulai tambahan tim untuk menggodok tentang ini. Walaupun tadi untuk yang Ustaz Heru sama Bu Aina sudah kerja cukup lama, dan insya Allah mendekati, karena nanti ada sekolah haji kaitannya dengan orang yang akan berangkat nggak tahu besok, butuh kita layani kan. Ada yang reguler juga butuh kita layani. Ini maka beberapa jenis nanti level sekolah haji, dari yang butuh praktis berarti karbitan nanti. Nah kita nanti yang murni manusia, kunci pembuka kebaikan ini justru yang berangkat dari nol. Kumpulkan para pemulung 40 orang, 50 orang, ayo kita mulai, dan jenengan akan berangkat sebagai tour leadernya, total leader. Total leadernya, kita akan bimbing dia bagaimana total sebagai mutarabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana total komunikasi dengan Allah dengan 10 alat komunikasi lisan ya, 10 yang lisanul hal, lisanul maqal, dan lisanul hal ya. Agama Islam seutuhnya itu mudah. Hidayah Islam itu karunia, sementara karunia dan pemberian Allah itu berupa apa? Wilayah kerja kita di wilayah ini teman-teman sekalian. Wilayah kerja ada di wilayah ini. Ini yang memudahkan semua urusan. Modalnya lidah tidak bertulang. Tapi kenyataannya sekedar minta. Anak yang imamul muttaqin seluruh dunia tadi nggak keluar juga gitu kan? Walaupun tidak bertulang, padahal kenal dalilnya ud'uni, minta dua cucu yang ulama warasatul anbiya nomor 1 dunia, nggak keluar juga Bu ya. Padahal ada yang nyalahin nggak kalau kita berdoa begitu? Nggak ada, tapi kenapa nggak keluar? Ketahuilah terjajah, lidah kita terjajah, sudah dimiliki oleh orang lain. Bahkan di Arafah, saya gobios ngono kuwi ngajak bikin apa namanya sejarah. Begitu saya kasih waktu 1 jam pertama untuk berdoa, selesai sholat, saya gimana Bapak Ibu sudah fokus doa dan munajat 1 jam pertama? Sudah Pak Ustadz, sampun Pak Ustadz. Ada mbah-mbah perempuan, saya tanya, mbah, wau nyuwun napa mbah? Gini kota Pak Ustadz, putune kula pun meh lulus kuliah, kula dongake mboten ngangge jeda, lulus langsung nampa gawean mapan, gajine gede, orang diutang. Akhirnya jenengan amin apa innalillahi jawabannya? Saya jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung pucat mbahnya. Pak Ustadz, ini kan musibah. Nggih, dunganing jenengan musibah bagi NKRI. Maksudnya pripun Pak Ustadz? Jenengan pernah ngerti nggak? Gusti Allah tuh bikin PT nampung anak-anak jenengan, cucunya jenengan, sehingga anak cucu jenengan kerja di PT-nya Gusti Allah. Ada nggak Pak? Yang bikin PT siapa? Prancis. Bikin Aqua. Aqua punya siapa Pak? Orang mana? Prancis. Karyawannya orang mana Pak?
Hasil doa di mana? Jadi yang ngundang penjajah ekonomi siapa? Jamaah haji. Pantas jangan kunjungi pulang haji, habis mengundang penjajah ekonomi datang ke Indonesia lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya merasa dikampung dengan doanya kayak begitu. Lah tadi saya khutbah gobios kayak gitu, dia manggut-manggut. Saya pikir paham. Ternyata dia sendiri sudah tidak memiliki lidahnya sendiri, sudah dipinjam oleh orang lain untuk mendoa sing kecil-kecil supaya memang negeri ini mudah diapakan. Para guru kira-kira selama ini doanya apa, Bu? Saya berharap dimudahkan oleh. Nah, sejak itu saya, wah ini kalau saya pulang haji saya nggak ngomong, aku ya orang selamat dengan akhirat ini kayaknya. Makanya ide sekolah haji sejatinya sejak itu 2004. Terus semangat bikin sekolah haji gitu. Tapi pulang Bu Anies dicalek ya. Sempat kesedot urusan pencalekan beliau, bahkan dampingi beliau 2 periode jadi anggota dewan. Nah, baru kemudian kembali lagi kepada aku DPR urusan sekolah ini 2011-2012. Nah, baru kita mulai belajar. Tapi alhamdulillah bersyukur ala kulli hal dengan izin Allah SWT kita lakukan sesuatu insyaallah. Setelah iman dan takwa, maka perintah Allah adalah perkataan, bukan bayarlah sekian duit. Wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu. Iya, Masya Allah. Jadi keterampilan yang mendesak kita kuasai, terampil membaca ayat-ayat kitab suci, terampil memahami, terampil menuliskannya, terampil mentakbir ulang, baik dengan lisan maupun dengan hal. Bukan hal ya, hal. Tindakan nyata dalam konteks doa kepada Allah maupun dalam konteks berbagi. Kita ajarkan kepada orang lain. Qaulan sadida, maka targetkan membimbing orang bukan bisa umroh, bisa memandu jamaah umroh, naikkan targetnya supaya diseriusi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Diseriusi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang itu menyulit-nyulitkan agama kecuali justru dia akan dikalahkan. Saddidu, lakukan tasdid, pelurusan-pelurusan, perbaikan. Wa qaribu, dekati ya kesempurnaan itu, bergembiralah dan mintalah ya bantuan kepada waktu pagi, waktu sore, dan waktu malam gelap. Nah, bagaimana program di sekolah haji yang kita bisa berdayakan ini semua? Haji, kita komunikasi kepada Allah dengan 10 juru bicara. Saya khawatir setahun 2 tahun berangkat. Gimana, Zul? Amin. Ayo. Mudah agamanya, mudah Qur'annya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, perhatikan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Iya. Tadi kakek nenek kira-kira bisa menjelaskan nggak kalau Allah jujur dengan ini? Kira-kira Allah jujur nggak? Mungkin nggak nanti pembicaranya wong sepuh usia 90 tahun sebagai mentor di tempat kita. Kenapa? Perhatikan, ata'i kalam, pemberianku itu adalah kalam, firman. Ya, kita hanya olah, hanya firman. Hari ini Bapak Ibu, Pak Aceh bisa wudu, gerakan wudu dengan benar, insya Allah. Bisa menyebutkan ayat tentang wudu? Belum. Kalau begitu wudunya Pak Aceh pemberian Allah atau pemberian tetangganya yang baik hati ngajarkan? Ata'i, itu pemberian Allah. Hari ini orang nggak sempurna dalam semua bagian agama. Kenapa? Itu bukan pemberian Allah. Pemberian tetangganya yang kasihan kepada dia, nggak dikenalkan ayatnya, tapi dikenalkan cara prakteknya saja. Itu 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu bukan ilmu, dan nggak dapat pahala orang yang mengajarkan itu. Walaupun gerakan wudunya benar, gerakannya salat benar, nggak ada pahalanya apapun. Akhirnya apa? Ini kok Islami awam ini apa sempurna, Pak? Masa Allah ngasih nggak sempurna? Sementara Allah menyuruh kita, kataballahu al-ihsan ala kulli syai'. Kita disuruh ihsan, masa Allah ngasih nggak ihsan? Ternyata kita selama ini nggak perhatian bahwa yang kita miliki sekarang ini bukan pemberian Allah, tapi pemberian siapa? Begitu juga tentang umroh. Jangan-jangan nanti agannya menggoda fee. Ini masalahnya, maka teman-teman sekalian, ini tanggung jawab kita bersama. Ya, ayo kita urus secara serius. Ya, wa adzabikala. Nah, kalau kita tahu pemberian Allah,
terbesar pemberian Allah, ngajarkan ayat dan hadisnya di bidang wudhu, di bidang sholat, di bidang zakat, di bidang umrah dan haji. Ini yang tidak akan pernah putus sampai. Nah, ini layak sebagai pemberian. Iya, dan kita akan jadi Amirul Haji dan Amirul Umrah insya Allah dengan itu. Ustaz, ayo serius Ustaz. Mumpung sebagai sekretaris. Catat sebagai program dan kita akan usung bersama. Nggak usah muncul namanya. Kita bantu untuk mensukseskannya ya Allah. Ya, sesuatu yang teman-teman sekalian, waktunya kami nggak mungkinkan. Alhamdulillah, insya Allah kita akan detailkan rangkaian bimbingan-bimbingan ini dan kita akan mengubah. Jadi Allah yang berjanji kan, Allamal bayan. Tadi kan artinya semua orang sejatinya kalau kita pandukan ke ayat dan hadisnya, kita ajari nek iso moco kon moco, iso nulis kan, bahkan kita akan ajak menghitung kayak begini ada berapa huruf. Karena Allah memberikan harga satu huruf satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan jadi berapa? Kita aja nanti Pak Mutarobi kita ngitung jumlah huruf itu dan berapa kebaikan yang dihasilkan. Jika dia tidak tertarik dengan ini, nggak mungkin kita ajari dia bisnis tertarik dengan apapun. Tapi dengan tawaran Allah ini dia tertarik, apalagi nanti mempelajari per ayat dapat sekian, kemudian memasukkan dalam salat mendapatkan sekian, menyampaikan kepada orang lain dapat sekian. Ini dia mulai menikmati itu. Kita sudah ketemu calon-calon pembisnis kelas dunia insya Allah. Nanti kita bisa merancang banyak hal dengan beliau ketika kita melakukan ini semuanya. Ya, saya berharap dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang bersabar. Ayo bersama-sama kita berjuang insya Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu, aku luka lihat wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.